itu baru diberi vitamin B kompleks. Jadi kapan diberikannya bukan tergantung dari berapa minggu atau berapa bulan sekali, tetapi tergantung dari kondisi. Jadi kan kalau orang Jawa kan kalau beternak itu harus ngingu munyuk, artinya munyak munyuk. Kalau hewannya kurang sehat, makanannya kurang, nah mungkin itu metabolisme tubuh. Mengalir deras. Teman-teman, hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman YouTube yang bertanya di kolom komentar. Nomor 1 dari Mas Mekanik Kayu ID. Malam dok, bicara melahirkan, kalau obat merek dagang Intrajin itu obat apa ya dok? Apa cocok untuk kambing? Terima kasih dok. Pertanyaan kedua dari Mas Sudarsono Sastrowijoyo. Assalamualaikum Pak Dokter, izin tanya, obat cacing untuk domba sebaiknya menggunakan obat cacing merek apa? Domba biar lahap makannya, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Mas Sudarsono juga. Lagi Pak Dokter, domba diberi obat vitamin B kompleks, sebaiknya tiap domba diberi berapa tablet dan berapa minggu sekali? Terima kasih Pak Dokter. Kemudian dari Endang Wahyuni, Mbak Endang. Dok, cara pemberian vitamin B kompleks apa tiap bulan kah, apa tiap minggu sekali? Baik ya. Nah, ini masalah obat-obatan. Oke, dari Mas Mekanik Kayu tadi obat Intrasin ya. Jadi obat Intrasin itu merek dagang ya. Jadi kalau isinya sih kalau nggak salah oksitosin ya. Nah, oksitosin apakah bagus untuk domba melahirkan? Jadi gini, oksitosin itu hormon ya, hormon yang salah satunya adalah untuk nanti kalau diaplikasikan, disuntikkan itu hewan yang bunting ataupun yang nggak bunting itu akan mengejan, artinya saluran reproduksinya atau uterus itu akan kontraksi. Jadi kalau kontraksi itu yang kelihatan dari luar, itu adalah mengejan, ngeden ya. Jadi kalau seperti orang melahirkan atau domba melahirkan kan mengejan. Setiap kali nanti untuk mengeluarkan anak di dalam perutnya domba tersebut, betiran tersebut. Jadi apakah bagus domba melahirkan diberi oksitosin? Oksitosin itu diberikan apabila domba sudah tidak mengejan lagi, tetapi anak di dalam perutnya itu belum keluar. Jadi kalau belum keluar diberi oksitosin, harapannya secara refleks hormonal dia akan mengejan lagi gitu sampai anaknya keluar. Nah, memang biasanya sih dokter hewan saya juga. Jadi kalau nggak keluar diberi oksitosin. Nah, kalau perlu dirogoh ya, seperti itu. Jadi oksitosin jangan diberikan pada domba bunting ya, baik bunting awal maupun bunting di pertengahan kebuntingan. Kalau diberikan lah nanti akan kontraksi, akhirnya keguguran itu, Mas Mekanik Kayu. Oke ya. Pertanyaan kedua dari Mas Sastro kalau nggak salah ya. Dari Mas Sastro tentang obat cacing. Obat cacing yang bagus apa dok agar ini dombanya makannya lahap? Nah, obat cacing yang bagus adalah obat cacing yang bisa memasuki ke semua organ tubuh sasaran ya. Kalau dia kira-kira cacingnya cacing paru, bisa sampai paru obatnya. Kalau cacing hati bisa sampai hati. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak tergantung merek, tetapi tergantung isi dari obat cacingnya. Apakah isinya itu
albendazol, apakah isinya itu mebendazol, apakah isinya peperasin. Jadi kalau peperasin biasanya digunakan di saluran pencernakan, seperti cacing-cacing yang di usus seperti itu. Jadi Mas Sastro, kalau obatnya mereknya apa, monggo saja, semua merek itu bagus, tapi cari yang isinya sesuai yang diinginkan. Kalau kira-kira cacing hati, ya mungkin di sini sudah ada botojo, berarti di cacing hati berarti dibersih albendazol seperti itu, Mas Sastro ya. Kalau mereknya mungkin senengan ya, oh ada yang pengalaman, oh saya kalau pakai merek pabrik ini bagus, kalau pakai yang pabrik ini lebih bagus, nah, seperti itu tergantung masing-masing dari pengalamannya masing-masing ya. Silakan pilih Mas Sastro, saya nggak berani ngomong merek apa. Pertanyaan ketiga dari Mas Sastro juga ya, ini penggunaan vitamin B kompleks, diberi berapa tablet dan berapa minggu sekali? Terima kasih Pak Dokter. Nah, untuk pemberian vitamin B kompleks, jadi vitamin B kompleks itu kan fungsinya untuk metabolisme tubuh hewan itu sebetulnya sudah bisa memproduksi atau membuat vitamin B kompleks sendiri. Jadi sesungguhnya kalau dia normal sehat tidak perlu diberi vitamin B kompleks. Jadi kalau sudah makannya bagus, normal-normal saja, tidak usah diberi vitamin kompleks. Jadi dia akan kekurangan, hewan itu akan kekurangan vitamin B kalau ada terganggunya sistem pencernakan, sistem fermentasi. Jadi pembentukan vitamin B kompleks itu ada hubungannya dengan mikroorganisme fermentasi di dalam perutnya atau di dalam lambungnya, atau rumen, retikulum, omasum, albumasum, seperti itu. Jadi kalau hewannya normal, metabolisme fermentasinya di dalam tubuhnya normal, akan terbentuk vitamin B sendiri. Jadi tidak perlu pemberian vitamin B. Vitamin B kompleks itu kapan diberikan? Nah, kalau habis transportasi, hewannya capek, mungkin sakit, terkena infeksi, diberi vitamin B kompleks. Kalau anginnya, iklimnya, cuacanya tidak menguntungkan, ya panas, dingin, angin, nah itu diberi vitamin B kompleks, karena akan angin dingin itu akan mengganggu di dalam tubuhnya, sehingga otomatis produksi vitamin B kompleks kurang, jadinya hewannya akan kurang, menurun nafsu makannya, itu baru diberi vitamin B kompleks. Jadi kapan diberikannya bukan tergantung dari berapa minggu atau berapa bulan sekali, tetapi tergantung dari kondisi. Jadi kan kalau orang Jawa kan kalau beternak itu harus ngingu munyuk, artinya munyak-munyuk. Kalau hewannya kurang sehat, makanannya kurang, nah mungkin itu metabolisme tubuhnya kurang, berarti vitamin B-nya kurang, baru diberi vitamin B. Berapa pemberiannya? Nah tergantung kondisinya ya. Jadi vitamin B itu biasanya kalau kelebihan akan terbuang sendiri, akan diekspresikan baik di dalam air kencing maupun fesesnya. Jadi diberi berapa? Ya kalau sapi maksimal diberi 10 cc, sapi dewasa seperti itu ya, 3 cc cukup. Nah kalau diberi ya makanannya berapa, lewat minumnya ya beli seberapa. Kalau sapi besar ya berarti lebih banyak, kalau sapinya kecil berarti ya sedikit itu saja. Jadi diperkirakan, karena tidak ada dosis yang tepat untuk vitamin. Nah, karena dia akan, kalau kebanyakan akan dibuang sendiri secara otomatis. Beda dengan pemberian antibiotik. Kalau pemberian antibiotik itu ada dosisnya. Jadi setiap kilonya, kata oksitetrasikilin, setiap kilogram berat badan itu 5-10 mg. Jadi disuntik atau diminumkan dosisnya seperti itu. Jadi kalau diminumkan biasanya diberi dosis yang lebih tinggi, karena ada kemungkinan akan terbuang. Baik teman-teman, itu pengalaman saya. Mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang lain, tolong ditulis di kolom komentar, itu akan menambah wawasan saya, pengetahuan saya. Dan bagi subscriber, viewer, likers, saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya doakan selalu sehat dan selalu berbahagia.